Boleh nggak sih seorang karyawan itu tahu gaji karyawan yang lain? Apalagi tahu gaji atasannya itu berapa? Pantas dong nggak sih? Waduh, waduh. Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald. Dan Reni Hartanti. Hari ini kita pengen bahas topik yang agak kontroversial. Boleh nggak sih seorang karyawan mengetahui gaji dari karyawan yang lain? Atau bahkan mengetahui gaji bosnya, gaji leadernya, supervisor, manajernya, boleh nggak sih? Menurut tanggapan Anda kira-kira gimana? Sebelum Anda lupa dulu video ini, Anda kasih tanggapan dulu, kira-kira gimana? Bu Reni, gimana tanggapan Bu Reni? Tabu, malu, apalagi ya? Ada tuh jelas gitu. Yes. Ada banyak lah ya, kalau kita melihat selama ini kan sudah turun temurun nih, namanya persoalan gaji ini adalah persoalan yang rahasia, persoalan yang konfidensial. Sampai-sampai kalau mau ngomongin gaji itu selalu masuk ke dalam ruangan HRD yang tertutup, yang mungkin temboknya juga ini ya, tahan ini ya Pak, Bulletproof, soundproof. Soundproof, susah banget ngomongin sih. Ya pokoknya intinya rahasia banget gitu, biar tidak ada semut yang mendengar. Gimana? Gaji itu tuh paling bagus itu tuh sebenarnya ditentukan dari masa kerja atau dari prestasi. Seharusnya dari prestasi ya kan. Yes. Karena kalau masa kerja itu kan tidak bukan suatu bukti bahwa dalam masa kerja yang panjang itu sudah pasti berprestasi. Tapi kalau prestasi, berapapun masa kerjanya sudah jelas dia membuktikan bahwa dia berprestasi gitu. Betul, kalau misalnya ada satu orang OB, tukang bersihin kantor, dan dia sudah kerja 30 tahun gitu, sedangkan direkturnya baru 10 tahun, berarti harusnya OB-nya gaji paling tinggi. Karena sebenarnya benar, dan gaji itu harus didasarkan pada seberapa besar kontribusi kita sama perusahaan. Itu adalah patokan terbesarnya. Dan gaji tersebut sebaiknya, menurut saya sebaiknya adalah dibiarkan terbuka saja, semua orang harus tahu. Kalau misalnya kita ngomong sesama OB gitu ya, sejajar gitu. Boleh nggak seorang OB dapat gaji lebih besar dibandingkan sama OB yang lain walaupun tugasnya sama? Kalau saya jadi bosnya boleh gitu lah, asal dia memang memberikan sesuatu value yang lebih besar sama perusahaan gitu. Yes, dan ini kan bakal muncul kecemburuan toh. Makanya sebaiknya dibuat standarnya, itu yang disebut dengan KPI, biasanya Key Performance Indicator. Nah, jadi misalnya seorang OB gitu, anggap misalnya misalnya 1 juta gitu ya. Nah, ini adalah gaji standarnya. Nah, seorang OB ketika mengerjakan pekerjaan dengan standar dapat 1 juta. Tapi ketika seorang OB mengerjakan pekerjaan di bawah standar, dia juga bisa misalnya mendapatkan gaji 800 gitu ya. Ini maksudnya total take home pay-nya gitu ya. Dan tapi kalau misalnya seorang OB mengerjakan pekerjaannya above and beyond, dia kerja lebih bagus, boleh dong dia dapat 1,2. Dan ini yang seharusnya dibuat standarnya terlebih dahulu sehingga tidak ada yang namanya favoritisme gitu ya. Subjektivitas gitu, bahwa ini anak si ini sepupu si ini, enggak seperti itu. Yang itu baik suka bawain makanan. Ini bukan soal siapa jilat siapa gitu loh. Tapi ini adalah soal seberapa bagus pekerjaan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan, sesuai dengan ukuran yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi seperti gitu. Jadi misalnya seperti seorang OB tadi, kalau misalnya dia bekerja biasa-biasa saja dia bisa dapat 1 juta. Tapi kalau misalnya penilaian dia, misalnya ketika dia nyapu seringkali hasil sapunya nggak bersih, ketika dia ngepel masih lengket-lengket gitu. Ada yang lupa-lupa, lalu kedatang juga sering telat gitu ya. Maka OB tersebut ya berhak saja dapat dikasih gaji 800.000 gitu ya, asal ini masih memang sesuai dengan regulasi pemerintah. Dan kalau misalnya OB tersebut mengerjakan above and beyond, dia bukan cuma sekedar menyapu bersih, dia bukan cuma sekedar ngepel terus nggak lengket lagi, tapi misalnya dia rajin gitu ya, dia datang selalu setengah jam lebih awal dibandingkan sama yang lain gitu ya. Ketika dia misalnya membersihkan lantai, dia bukan cuma membersihkan lantai, tapi dia juga sekaligus menyapu semua ruangan yang lain, dia menyusun kembali barang-barang yang berantakan misalnya. Mungkin membantu tamu gitu ya, yang sedang butuh. Membantu tamu yang, tapi harusnya adalah sesuatu yang sudah diukur, yang sudah ditetapkan gitu loh. Jadi si OB tersebut punya hak untuk mengetahui, untuk mendapatkan gaji 1,2 apa yang harus saya lakukan. Yes. Jadi dia mempunyai patokan. Oh, berarti kalau misalnya pada saat saya membersihkan ruangan, saya bukan cuma sekedar menyapu dan mengepel, saya juga sekaligus merapikan ruangan, menyusun kembali, bikin wangi, lalu saya dusting, dan ini semua ada di kriterianya, dan dia berhasil mencapai kriteria tersebut, maka dia berhak mendapatkan gaji 1,2. Dan kalau misalnya Anda melihat gitu, ini juga bagus banget bagi Anda untuk bisa melihat
OB mana yang benar-benar bagus, OB mana yang benar-benar kerja, OB mana yang tidak, dan pada akhirnya juga menimbulkan semangat kompetisi untuk bisa berprestasi ya. Yes, jadi OB yang malas ini tidak bisa bersembunyi di balik kemalasan dia gitu, bahwa dia juga masuk, dia juga kerja, tapi kerjanya tidak bisa seperti itu gitu ya. Nah, dan ini kita tetapkan untuk semua orang, jadi untuk semua bagian. Jadi misalnya bagian admin gitu ya, admin ini juga dibuat 3 standarnya. Jadi misalnya standar yang paling bawah seperti apa, standar yang biasa seperti apa, standar yang luar biasanya seperti apa. Supir juga seperti itu, dan ini seperti saya ceritakan, ini sudah harus ada standarnya terlebih dahulu. Supir yang bagus itu adalah supir yang seperti apa gitu, karena kita nggak bisa bilang bahwa ini supir ini bagus. Bagusnya di mana? Yes, bagus menurut saya sama menurut Bu Reni bakal beda total gitu. Itu makanya dari awal sudah harus ditetapkan dulu supir yang bagus tuh yang kriteria itu seperti apa. Misalnya supir yang sanggup yang boleh menerima gaji di atas rata-rata adalah misalnya supir yang selalu misalnya mobil dalam keadaan bersih dan wangi misalnya gitu ya. Lalu supir yang ketika dia datang selalu on time, selalu gampang dihubungi, selalu responsif kalau dimintain tolong gitu ya. Yes, selalu mau bukain pintu misalnya, selalu ramah kepada orang, selalu menanyakan Pak AC-nya sudah cukup, Pak kedinginan misalnya seperti itu. Jadi ini semua adalah sudah dimasukkan ke dalam KPI-nya, sudah dibuatkan. Dan saran saya adalah KPI ini tidak boleh ribet. Karena kalau misalnya KPI-nya ribet, separuh mati nanti untuk menilainya gitu ya. Jadi misalnya seorang supir yang baik harus bisa datang on time, harus selalu ramah, selalu tersenyum. Enggak. Integritas apa gitu. Enggak usah bullshit gitu. Jadi berikan patokan yang dimengerti dan mudah untuk dipahami. Yes, cari apa kriterianya gitu. Kalau bisa paling banyak 3 kriteria saja gitu, 3-5 kriteria gitu ya Anda cari. Apa sih kriteria yang paling penting dari seorang supir? Misalnya dia selalu bersih gitu ya. Yang kedua selalu on time. Yang ketiga mungkin mengemudikan mobil dengan hati-hati. Ya. Udah itu aja nih jadikan kriteria. Nggak usah yang lain-lain gitu, nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Nah jadi misalnya nanti kalau misalnya dia pakai baju misalnya yang kalah keren sama yang lain, wah supirnya itu lihat penampilannya aja bagus. Tapi kalau misalnya memang penampilan tidak ada di situ di penilaian, ya tidak fair juga gitu. Benar-benar berikan sesuai dengan apa kriteria yang sudah kita tetapkan. Mungkin seorang supir bisa penampilan sangat sederhana karena dia memang tidak punya duit, uangnya sedikit. Tapi dia juga kalau misalnya dia mencapai apa yang sudah kita tetapkan tadi, misalnya mobil selalu bersih, orangnya selalu mengemudi dengan mengemudi hati-hati gitu, dia selalu on time, dia berhak kok dapat jauh lebih besar daripada teman-temannya. Betul, dan itu juga memudahkan pada saat penilaian karena sudah jelas kriterianya, dan itu tidak akan menimbulkan kecemburuan lagi karena buktinya tuh sudah jelas gitu. Dan pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menilai? Yang menilai siapa? Yang menilai apakah sebaiknya bos ataukah diri sendiri? Ataukah dua-duanya? Kan kadang-kadang yang paling repot tuh adalah tentang aduh Pak saya nggak cukup, nggak punya waktu Pak untuk menilai gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa harus Anda yang menilai gitu ya. Saya juga ketika saya membuat video seperti ini, video editor kita Haikal, beliau mempunyai KPI juga tentang apa yang benar-benar penting, dan lalu yang saya minta untuk menilai itu adalah beliau sendiri. Kalau misalnya saya tidak cocok sama nilainya, ya tinggal saya bilang Haikal di sini kamu kurang bagus, saya kurangin ya. Haikal di sini kamu lebih bagus, saya tambahin ya gitu ya. Jadi itu bakal bagus sekali ketika seseorang bisa menilai pekerjaannya sendiri, lalu nanti dinilai oleh supervisornya gitu ya. Nah nanti kalau misalnya dibilang bahwa Pak saya berhak tinggi dinilai seperti ini, misalnya seorang supir bilang bahwa Pak saya berhak tinggi Pak dinilai kebersihan Pak karena mobil saya selalu seperti ini gitu. Sampaikan kepada supervisornya sehingga supervisornya juga mengerti gitu ya bahwa memang pekerjaannya memang bagus. Berarti dengan adanya KPI yang jelas tadi itu tuh tidak hanya berguna untuk memberikan penilaian kepada bawahannya, tetapi atasannya juga supaya menjamin bahwa dia tetap bisa objektif gitu ya dalam memberikan penilaian. Dan ketika atasannya mau naikkan pangkat gitu ya, ketahuan siapa yang benar-benar patut diberikan kenaikan pangkat, siapa yang patut dipertahankan dan siapa yang tidak. Nah itu tuh bakal bagus sekali gitu ya. Nah pertanyaannya adalah boleh nggak sih seorang karyawan juga mengetahui gaji dari atasannya? Gimana Bu? Ini menarik ya, maksudnya kalau sekarang banyak juga orang yang sudah terbuka gitu, tapi mungkin sebagian bagi yang belum itu kepikirannya gini loh Pak Rano, takutnya adalah nanti kok ngerasa ini bosnya kayaknya lebih santai tapi dapatnya lebih banyak, sudahlah
kita ngapain sih kerja keras-keras, kita kerja biasa-biasa saja, atau juga tetap dapat gaji gitu loh. Yes, saya sendiri merasa sangat bagus ketika karyawan tahu gaji bosnya seberapa. Jadi di laundry saya sendiri ya gitu ya, seorang karyawan dia tahu gaji leadernya itu berapa. Mereka juga tahu saya dapatnya berapa. Dan mereka juga tahu masing-masing dari teman mereka dapat berapa. Dan kalau misalnya gitu ya, seorang karyawan gitu, dia tahu leadernya dapat berapa gitu ya. Mereka saya kasih kesempatan, kalau memang kamu bagus silakan, ini adalah kriteria kamu untuk menjadi leader, dan ini adalah KPI dari seorang leader, ini harus dilakukan oleh seorang leader. Dan ketika sudah seperti itu mereka langsung jelek gitu. Kalau mau ya ambil tanggung jawabnya sekaligus peluang gaji yang besar gitu ya. Yes, jadi bukan cuma mau gajinya doang, tapi juga ininya. Jadi seorang karyawan tuh nggak bisa bilang bahwa oh ya kamu tuh kerjanya enak ya, udahlah aku juga bisa lah kalau cuma kayak gitu doang gitu ya. Nggak keluar lagi kata-kata seperti itu, karena penilaiannya sudah jelas kok. Untuk misalnya menjadi seorang leader yang baik, untuk jadi supervisor yang baik, gajinya tuh berapa, itu tuh sudah harus jelas. Dan misalnya ini adalah tanggung jawabnya, ini adalah level pekerjaan yang harus dia capai. Kalau misalnya tidak mencapai, ini adalah hukumannya, itu sudah harus jelas duluan. Nah, sekarang ini saya juga pengen nanya sama Anda, bagaimana menurut pendapat Anda? Ini masuk akal atau tidak? Ketika misalnya gaji dibuka gitu ya, semua orang bisa tahu gajinya berapa. Dan kalau misalnya Anda masih pengen tahu soal KPI, Anda boleh diskusi, Anda boleh chat di bawah ini, saya akan coba balas juga sama Anda. Tapi ada satu hal juga yang menarik, yaitu ketika misalnya kita sedang kerja, kita tahu bahwa KPI kita banyak yang harus dikerjakan. Seringkali kita juga mengorbankan keluarga kita. Keluarga kita tidak dapat perhatian. Nah itu makanya penting banget untuk bisa menjaga keseimbangan, bahwa di kantor sudah ada target yang jelas, di rumah kita juga sudah harus punya target yang jelas. Bagaimana caranya supaya saya bisa mempunyai hubungan yang bagus sama anak? Bagaimana caranya supaya hubungan saya sama Tuhan juga bisa bagus? Bagaimana caranya supaya soal kesehatan saya juga bisa mempunyai standar yang bagus gitu? Jadi intinya balancing ketika pekerjaannya sudah bagus, bagaimana supaya yang lain tuh tidak ketinggalan gitu. Yes. Nah, jadi enak toh, karena kalau misalnya kita sudah tahu seperti ini gitu ya, di kantor tuh kita nggak mengerjakan semua hal, kita langsung fokus, oh ini yang harus saya kerjakan. Nah, untuk kesehatan juga ada, untuk masalah spiritual juga ada, hubungan sama keluarga juga sudah ada. Dan ini sudah kita bahas ya, ini di video yang di atas ini. Di video yang di atas ini sudah ada gitu ya, ini sudah kita buatkan, dan menurut saya ini bagus banget, silakan Anda nonton. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, Anda boleh share, silakan komen, dan bagi belum subscribe ya, why not Anda subscribe sekalian. Ya, Oke, saya Hendrik Ronald dan saya Reniartanti. Salam dahsyat buat Anda. Nih.